Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurjayanti. Kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengevaluasi teks negosiasi. Apa itu mengevaluasi teks negosiasi? Nah, sebelum membahas mengevaluasi, kita bahas dulu tentang struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dialog, baik berupa salam maupun sapa. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan adalah penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Ini sudah Ibu jelaskan juga ya di bagian awal video waktu materi menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi pengajuan ini adalah keinginan seseorang untuk membeli atau membutuhkan jasa orang lain. Yang kedua ada penawaran. Penawaran adalah proses tawar-menawar antara dua belah pihak yang kemudian disepakati oleh penjual atau penyedia jasa dan pembeli atau pengguna jasa. Di sini adalah proses tawar-menawar, atau artinya pada saat kalian merasa harga tidak sesuai, kalian boleh menawar. Yang keempat ada persetujuan. Persetujuan di sini adalah kesepakatan yang terjadi antara dua belah pihak. Berarti di situ kalian sepakat mengenai harga dan juga barangnya. Terakhir adalah penutup. Bagian akhir dari negosiasi juga bisa berupa salam, sama seperti orientasi. Oke, itu strukturnya ya. Selanjutnya adalah kaidah bahasa teks negosiasi. Jadi dalam membuat teks negosiasi ada beberapa kaidah kebahasaannya. Kaidah bahasa itu artinya aturan bahasa yang dipakai dalam teks tersebut. Yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi dalam melakukan negosiasi harus dua orang atau lebih, tidak boleh satu orang ya. Jadi dialognya harus dialognya ada si penjual dan si pembeli, atau yang membutuhkan jasa dan yang memberikan jasa. Yang kedua, menggunakan bahasa lisan didukung gerak tubuh dan ekspresi wajah. Jadi pada saat kalian melakukan negosiasi harus menggunakan bahasa lisan. Ya, tidak usah pakai bahasa isyarat dan yang lain sebagainya. Gerak tubuh, ekspresi maksudnya di sini pada saat kalian melakukan tawar-menawar pasti ada intonasi atau gerakan tubuh saat menunjukkan barang dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengandung konflik, pertentangan atau perselisihan. Maksudnya di sini bukan konflik permasalahan, tapi pada saat si pembeli dan si penjual memiliki keinginan yang berbeda. Yang keempat ada tawar-menawar, berarti proses terjadinya negosiasi atau tawar-menawar barang tersebut, mulai dari harga, misalkan, atau kualitas dan sebagainya. Yang kelima, menyangkut keinginan yang belum terjadi. Artinya di sini pembeli memiliki keinginan dan harus ditawar kepada si penjual, dan si penjual pun memiliki keinginan untuk harganya tidak terlalu rendah. Yang terakhir berakhir sepakat atau tidak sepakat. Nah, pada saat kalian melakukan negosiasi ya diusahakan harus sepakat, misalkan mulai dari harga, barang, dan kualitasnya. Nah, itu kaidah kebahasannya ya. Selanjutnya, mengevaluasi itu apa? Mengevaluasi teks negosiasi adalah menilai kelebihan dan kekurangan teks tersebut, misal berdasarkan struktur dan kaidah kebahasannya. Artinya, apakah teks tersebut sudah sesuai berdasarkan struktur dan kaidah kebahasannya? Kalau sudah, kalian nanti tentukan dari teks tersebut. Nanti akan ada contoh latihannya dari dialog percakapan negosiasi. Nanti kalian tentukan apakah teks tersebut sudah sesuai mulai dari struktur, dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, sama penutup, dan juga kaidah kebahasannya apakah sudah sesuai atau belum dengan kaidah yang sudah tadi Ibu jelaskan. Mungkin segitu saja untuk materi mengevaluasi teks negosiasi. Apabila kurang paham, dibaca lagi aja handout-nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.